kan gini ya, kita kalau berada di satu ruang, kemudian peran kita di situ tuh ini kayaknya ini bukan peran gue deh di ruang ini. Yes. Itu kan rasanya nggak enak ya. Kayak kita maksain main bola di lapangan basket gitu. Ya. Bagaimana seseorang bisa didengar ketika dia tidak punya kemampuan untuk mendengarkan? Tapi pada intinya sama, sebuah cerita akan membuat pesan yang disampaikan itu menjadi lebih menarik dibandingkan dengan memaparkan data. Halo Sobat Baik, senang sekali saya Wanda Dwi Utari kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih. Nah mungkin Sobat Baik nih kepo nih, penasaran kenapa sih namanya harus YPP Corner? Corner ini artinya pojokan ya, nah diharapkan nih ketika kita ngobrol di pojokan kita bisa lebih akrab lagi, terus juga kita bisa lebih mengenal lebih dekat dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat tentunya untuk kita semua. Nah di YPP Corner kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan akrab dan juga para mitra YPP yang telah menginspirasi kita untuk mewujudkan harapan saudara-saudara kita melalui beragam kegiatan YPP. Tapi sebelum itu aku pengen ngingetin Sobat Baik untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng agar Sobat Baik nggak ketinggalan update terbaru di YPP Corner. Nah, tanpa berlama-lama nih ya, aku pengen kasih tahu kira-kira kita akan ngobrol sama siapa sih kali ini. Langsung aja kita intip, ini dia videonya. Kemampuannya mendongeng dia gunakan untuk menularkan kecintaannya kepada alam Indonesia. Lelaki kelahiran Jakarta, 16 Oktober 1977 ini menilai dongeng efektif dan positif membentuk kepribadian anak. Pesan positif itu pula yang dia bagikan saat bersama YPP menyambangi lokasi pengungsian bencana atau ke sekolah-sekolah saat melakukan literasi. Itu dia cuplikan sedikit tentang narasumber kita pada kali ini. Tapi langsung aja aku langsung sambut karena udah ada di sini nih orangnya. Resa Rastra Pratiji atau biasa diakrab sapa panggil siapa? Kak Resa. Kak Resa. Halo Kak Resa. Halo Kak Wanda. Namanya dipanggilnya Kak Resa supaya awet muda ya. Awet muda, biar segar terus kayak Kak Wanda. Oh ya Allah, segar karena pink aja sih sebenarnya. gitu. Tapi emang masih muda ya? Masih, selalu muda dong. Oh selalu muda jiwanya. Jiwanya. Apa kabar Kak Resa? Baik Kak Wanda. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di YPP Corner. Semoga nanti kita dapat ketemu lagi di lain kesempatan, ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Iya, banyak yang bisa diobrolin nih pastinya. Padahal kita belum mulai ngobrol tapi kayaknya udah kelihatan dari wajah Kak Resa tuh kayaknya banyak informasi. Diterawang saya. Diterawang. Bisa menerawang saya. Bisa ya. Oke, Kak Resa langsung aja aku mau kepo nih ya. Selain aku juga pasti Sobat Baik juga kepo nih sama sosok Kak Resa sebagai storyteller atau pendongeng gitu ya. Yeah. Nah, kalau aku dapat bocoran sedikit dari teman-teman YPP Corner, katanya Kak Resa ini dulunya sebelum jadi pendongeng ini adalah karyawan perusahaan swasta ya? Ya, aku pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta sampai akhirnya menemukan ruang dan peranku ternyata di dunia dongeng. Oh wow, setelah beberapa kali perusahaan itu ada berapa kira-kira? Berapa tahun tuh? 2, 3, 4, 5 perusahaan. 5 perusahaan. Dalam waktu 9 tahun. Wow. Jadi kebayang ya singkat-singkat tuh. Iya. Berarti paling lama nih sebelum akhirnya beralih ke pendongeng. Berarti di perusahaan terakhir itu sebagai apa? Sebagai sales and marketing. Sales and marketing. Dan tapi ternyata setelah berapa tahun terakhir jadi? Itu hampir 2 tahun tuh. Itu paling lama? Kayaknya itu paling lama ya. Wow. Hampir 2 tahun tuh paling lama. 2 tahun akhirnya tetap belum menemukan bahwa kayak passionnya bukan di sales and marketing nih gitu nggak sih? Iya, lebih kerasa bahwa kan gini ya, kita kalau berada di satu ruang, kemudian peran kita di situ tuh ini kayaknya ini bukan peran gue deh di ruang ini. Yes. Itu kan rasanya nggak enak ya. Kayak kita maksain main bola di lapangan basket gitu. Ya. Aduh, bukan tempat gue nih gitu. Bener. Ya akhirnya dari apa yang dirasakan itu saya menggali sebenarnya gue ruangnya di mana sih? Oke. Akhirnya ketemu lah, ini ruang gue adalah dongeng. Oh wow, tapi sebelum akhirnya fix nih pindah ke profesi pendongeng. Ketika menjadi karyawan perusahaan swasta itu, apakah emang sudah mulai mendongeng sebelumnya sih? Ngedongeng itu udah dilakukan lama.
Oh tapi iya. sebagai hobi Oh, oke. gitu, ke lingkungan-lingkungan terdekat, ke anak gitu. Jadi memang sudah kegiatan yang dilakukan lama. Oh gitu. Bahkan sebelum jadi karyawan itu? Bahkan sebelum jadi karyawan. Oh, oke. Tapi akhirnya oke fix nih, pokoknya Heeh. gue mau jadi pendongeng aja, udah bukan jadi karyawan lagi. Nah itu gimana dari keluarga? Apalagi kan Kak Resa sebagai kepala keluarga Iya, kan, betul. pasti kalau misalnya karyawan kan ya udah income-nya tetap sebulan sekian gitu kan. Kalau pendongeng kan mungkin ya by project gitu kan. Nah ini Iya, gimana? iya. Ada pertentangan sendiri nggak sih dari keluarga? Pertentangan sih nggak ada, tapi ada rangkaian diskusi. Oh baik, bahasa halus ya, Rangkaian diskusi. rangkaian diskusi, oke. Iya dong. Gimana Rangkaian tuh? diskusi yang akhirnya kita memutuskan, oke, ini jalur yang memang saya tekunin, gitu loh. Ya ada beberapa persiapan yang kita lakukan, tapi sebenarnya yang membuat kita yakin itu ya bahwa ketika setiap orang memainkan perannya sesuai dengan untuk apa dia diciptakan, itu jalan pasti ada. Oh wow. Dan ketemu, alhamdulillah. Oh wow, kalau bahasanya pendongeng tuh begitu ya, kayak buku cerita gitu bahasanya. Pada suatu hari. Nah itu dia, pada suatu hari gitu. Oke, menarik nih ya, menjadi pendongeng awalnya karena ngedongengin anak, begitu Iya, ya. iya. Nah kalau sekarang kan Kak Resa lebih banyak untuk mendongengkan anak-anak yang mengungsi akibat bencana begitu ya, di beberapa wilayah. Nah perbedaannya apa sih ketika mendongengkan anak Kak Resa sendiri dengan anak-anak yang korban bencana? Ketika ngedongeng di rumah, itu kan kita one on one. Jadi intimate session ya. Yes. Paling nggak berdua gitu. Nah, kebutuhan ruang private, mendongeng di ruang private seperti di rumah, itu beda banget dengan ketika kita ngedongeng di ruang terbuka, ruang publik. Oke. Apalagi di lokasi pengungsian atau lokasi tempat teman-teman penyintas bencana gitu ya. Dan itu salah satu kegiatan yang saya paling senang ketika bergulir sama YPP. Itu ke lokasi-lokasi pendampingan untuk anak-anak di lokasi pengungsian. Gitu. Nah, bedanya ketika kita di lokasi pengungsian, kita menghadapi masa dalam jumlah besar. Yang dibutuhkan tentunya sound system. Walaupun terkadang sangat sulit mendapatkan akses listrik atau ada sound systemnya, tapi itu justru tantangan. Gitu. Nah, perbedaan utamanya kita mendongeng di rumah sama di tempat-tempat seperti itu, alokasi energinya sebenarnya. Karena ketika kita menghadapi anak-anak dengan jumlah yang banyak, kayak di lokasi-lokasi itu energi yang kita keluarin harus lebih gede. Wow. Gitu, untuk nge-grab, apalagi kalau sound systemnya nggak ada, atau sound systemnya ada, listriknya nggak ada, gitu. Kalau di rumah kan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Apalagi ketika anak-anak itu untuk menarik perhatian mereka juga susah nggak sih? Itu tantangan tersendiri juga, tapi yang kita alami nih sama tim YPP ketika kita jalan ke lokasi-lokasi pengungsian, kita ngedampingin anak-anak di situ, cara untuk ngedapetin perhatian mereka itu nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Mereka interest justru ya? Ya, karena kita melakukan pendekatan dan persiapan sebelumnya. Jadi kita kan datang tim, ada yang udah koordinasi sama koordinator lokasi itu gitu ya. Kemudian jumlah anaknya, saya pasti nanya jumlah anaknya berapa, karakter lokasinya seperti apa, kemudian kita ngedongengnya di mana. Nah, sebelum ngedongeng, orientasi lapangan dulu. Kita nyari spot yang paling enak, karena kan gini, lokasi pengungsian terbuka. Kita cari sudut yang anak-anak itu paling tidak terdistract. Jadi saya berdiri di corner biasanya, kayak kita nih, nyari corner, nyari corner. Misalnya lokasi pengungsiannya di sini, ya udah saya di sini, sehingga fokus dia ke saya lebih kuat gitu, nggak ke area yang ramai dilalui orang. Paling utamanya itu sih untuk mendapatkan fokus mereka di awal. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Resa. Seberapa penting sih trauma healing tuh melalui dongeng dibandingkan dengan media-media lain, misalnya dengan, kan banyak nih ya, kalau apalagi zaman sekarang kan teknologi udah canggih, banyak tuh cerita-cerita melalui tayangan televisi, melalui games atau permainan lainnya gitu. Nah kira-kira seberapa penting sih trauma healing melalui dongeng ini? Saya mau mengomentari trauma healingnya dulu ya. Oh ya, oke. Sebagai pendongeng, saya tidak punya kapasitas berbicara tentang trauma healing karena itu zona profesi khusus. Tapi kegiatan mendongeng ini bisa membantu proses itu. Karena ketika kita di lokasi-lokasi pengungsian, itu kan kita kolaborasi juga dengan banyak teman-teman dari berbagai lembaga lain dan ketemu teman-teman psikolog gitu, ketemu teman-teman pendidik. Nah,
ruang trauma healing, lebih tepatnya ruang psikolog. Karena menyatakan seseorang trauma itu harus ada diagnosanya. Yes. Baru oke, kamu trauma gitu. Tapi kegiatan mendongeng yang kita lakukan itu sangat membantu anak-anak terutama untuk menemukan keceriaannya kembali. Untuk menemukan bahwa oke, ini satu fase yang mereka lalui, ada fase transisi. Biasanya mereka sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, karena kondisi itu akhirnya nggak bisa kemana-mana, kita pindahin tuh belajarnya ke lokasi pengungsian dengan cara bermain, mendongeng gitu. Jadi itu sangat membantu proses pemulihan ya. Oke. Kita pengen denger nih caranya Kak Resa, atau ketika Kak Resa mendongeng dengan anak-anak, seperti apa sih? Udah bawa propertinya? Ada. Tuh kan, yang kita udah ada siapin. gajah. Ada, ini panggilannya siapa? Ini namanya Alba. Alba. Jadi Alba ini orangutan albino. Di Indonesia itu ada, pernah ditemukan satu orangutan albino, satu individu. Satu? Yes. Wow. Saat ini baru menemukan satu individu, udah direhab, kemudian udah dilepas liarkan lagi. Nah, ini salah satu bentuk perwujudannya dalam bentuk merchandise. Jadi aku support teman-teman di zona konservasi juga, karena kan Indonesia kaya dengan biodiversity kan. Yes. Nah, dongeng jadi salah satu media menyampaikannya. Termasuk sering pakai gajah juga karena satwa yang terancam punah. Betul. Gitu. Ini Dan lucu ya ada gajahnya. satu lagi temanku orangutan, nanti kita mainkan khusus. Oh, khusus, beda. Yes. Jadi kalau sekarang Kak Resa akan mendongengkan tentang Alba dan juga si gajah. Gajah ini sama siapa? Ini gajah bisa jadi siapa aja. Biasanya aku ngasih karakterku itu tergantung anak-anak. Jadi mereka yang nentuin sehingga mereka punya attachment sama si tokoh yang dibawakan dalam cerita itu. Oke. Nah, sekarang aku pengen Kak Resa mendongeng ceritanya aku anaknya. Oke. Wah, anakku gede banget. Apa? Gitu. Ceritanya aku anak remaja lah ya, anak remaja. Coba gimana ceritanya Kak Resa menghibur aku sebagai salah satu anak yang cerita di pengungsian. Anak remaja. Anak remaja? Kalau anak remaja kayak nggak pakai boneka. Oh, Jadi aku anak SD usia aja. dini. Anak SD atau kok anak TK? Halo Dewanda. Ih, kita dongeng yuk. Mau dongeng apa? Aku punya temen lucu deh. Kayak aku? Lebih lucu. Lucu ada aku kali. Coba Kak Resa mau dongeng apa? Aku pengen denger dong. Ya, kamu tadi pagi udah mandi belum? Kan nggak ada air, Kak. Nggak ada air, susah ya? Susah. Udah sarapan belum? Sarapan juga nggak ada. Nah, sama teman kita yang satu ini punya pengalaman seperti kamu. Kita panggil ya. Siapa? Coba kamu panggil Alba. Alba. Iya. Alba. Alba datang ketemu sama Wanda. Halo Wanda. Suaranya sama kayak aku, Alba. Aku kan mirip kamu. Hai, Alba. Hai Wanda. Pagi ini kita cari air yuk. Untuk apa, Alba? Untuk mandi, gosok gigi, dan bersih-bersih. Oh, tapi aku aus. Airnya buat aku minum aja boleh nggak? Boleh, tapi dimasak dulu. Oh. Kalau mentah nanti mules. Oh iya, nanti aku sakit perut ya. Iya, walaupun kita di tempat pengungsian, kita harus jaga kebersihan. Oh, baiklah kalau begitu, Alba. Sekarang aku siap-siap dulu. Aku mau cari air ya. Oke, Alba. Oke. Nah, kemudian si Alba pergi mencari air. Saat Alba pergi cari air, ada temennya yang datang. Namanya siapa ya? Hai, siapa namamu? Halo. Hai. Aku lupa namaku siapa. Kok bisa lupa sih kamu? Kasih nama dong. Aku mau kasih nama kamu Resa. Oh, boleh. Nama panjangnya Resa Wanda. Sama kayak aku. Iya. Tadi kamu lihat nggak temanku si Alba? Alba. Oh, Alba yang berwarna putih itu. Betul. Oh, dia sedang mencari air. Betul. Aku juga lagi nyari air. Aku tahu sih sekarang kita susah mendapatkan air bersih. Tapi ada satu tempat di sana yang kita bisa mendapatkan air bersih. Dan itu adalah bantuan dari sahabat-sahabat baik kita loh. Oh iya, siapa Iya. sahabat baik itu? Nanti Kawanda juga kenal. Yuk, kita ke sana yuk. Ayo. Kita mandi, gosok gigi, dan nanti airnya kita masak untuk minum. Wah, airnya bekas mandi ya, Kak? Jangan yang bekas. Yuk, kita jalan. Ayo. Akhirnya Wanda sama si Resa. Wanda, Alba, Wanda, sama Resa cari air, mandi bersih-bersih dengan menggunakan air secukupnya. Kemudian dia gosok gigi.
dan akhirnya dibawa pulang untuk dimasak sama ibunya Wanda. Wih, tepuk tangan di studio ada 500 orang di sini. Wow, Luar biasa sekali. 500.000 orang. 500.000 orang. Banyak banget, emang kita tuh Ya. supporternya banyak banget. Karena pengen tahu sosok Kak Resa tuh seperti apa dan mendengarkan dongeng-dongeng yang luar biasa dari Kak Resa. Oh gitu. Jadi kalau di lokasi pengungsian itu lebih banyak role play sih sebenarnya, karena kita berharap anak-anak itu terlibat interaksinya, jadi interaktif. Jadi pasti ada momen-momen yang melibatkan mereka. Nah, itu dongeng pakai boneka tangan, ada juga dongeng pakai buku cerita. Nah, kalau yang pakai buku cerita ini lebih pas buat diaplikasiin di rumah, karena bisa dipakai one on one nih. Aku juga bawa buku Aku Berani Menjaga Diri. Oke. Gitu. Dan ini memang buku dibuat untuk program mendampingi anak-anak agar bisa merespon bagaimana ketika ada ancaman tentang kekerasan dan pelecehan terhadap mereka. Nah, kalau kita dongeng pakai buku seperti ini di rumah, kita bisa samping-sampingan Oke. sama anak. Kemudian kita buka halamannya. Nah, dari gambar yang ada, ini bisa kita explore. Karena kan kadang-kadang kalau di rumah kita cerita sama anak yang belum bisa baca. Betul. Kita explore gambar. Wanda, kita cerita yuk. Ayo, oh suaranya ganti ya. Oh, ganti lagi. Ayo. Loh, ya gua kakak anak-anak. Jadi sangat dewasa ya. Ya udah lebih tenang lagi. Ayo. Oke, Wanda. Sekarang Ayah mau cerita. Cerita apa Kak Ayah? Ada seorang anak yang suka bernyanyi sama kayak kamu. Menggambar. Dan dia juga suka bermain kereta-keretaan. Wah. Hari itu dia mau main keluar rumah. Kemana itu? Dia mau main ke taman dekat rumahnya. Oke. Sama kayak Wanda. Tapi ayahnya bilang, hati-hati ya kalau kamu main keluar rumah. Kamu harus menjaga tubuhmu. Anak ini nanya, Ayah, bagian tubuh apa yang harus aku jaga dan bagaimana caranya? Bagian tubuh yang kamu harus jaga adalah mulut, dada, perut hingga lutut, dan bokong. Coba Wanda, apa aja yang harus kita jaga? Bukan mulut. Mulut, Terus Dan- perut, dada, ya, perut, hingga lutut, dan bokong. bokong. Kalau ada yang mengganggu, kamu harus berani bilang tidak boleh. Dadaku aku akan teriak. Sambil teriak, kamu kan paling jago. Oh iya, Yuk, misalnya aku mau ganggu kamu, aku sentuh ya mulutnya. tidak boleh. Oke, kemudian kamu lari dan laporkan. Lapor ke siapa Kak? Lapor ke ayah. Oh, lapor ke ayah. Bisa lapor ke Pak RT atau Pak Polisi. Nah, akhirnya anak itu main di taman. Ceritanya panjang nih kalau kita sampai benar. Jadi kita dengan menggunakan buku ini kita bisa melakukan Oke. eksplorasi gambar. Yes. Terus dari gambar itu walaupun tulisannya nggak ada, bisa kita explore buat diskusi sama anak. Gitu. Oke, jadi lebih baik juga untuk posisinya kita bersebelahan dengan anak begitu. Lebih ya? enak sih samping-sampingan ya kalau di oke. rumah. Iya, Lebih akrab gitu. Oh, karena aku ketika praktekan mendongengkan anak-anak tuh aku seperti ini nih. Berhadapan-hadapan. Lebih enaknya posisinya sebelahan sih ya. Relatif sih ya. Kalau emang tuh anaknya seneng ya berhadapan. Boleh Iya, iya, juga iya, iya. sih. Oke, ini menarik banget, bisa dipraktekkan untuk sobat baik di rumah yang udah punya anak mungkin Yes. atau keponakan, dipraktekkan untuk bercerita sambil bersebelahan dengan buku cerita yang bisa lebih dieksplor lagi begitu ya Iya, Kak Resa ya. iya. Nah, kalau tadi kan kita sudah berbincang mengenai dongeng untuk trauma healing anak-anak. Nah, kalau misalnya soal remaja-remaja yang seusia aku nih, aku kan remaja ya. Remaja banget. Aku juga. Kadang-kadang siapa sih? Kadang remaja, kadang anak kecil ya. Ya pokoknya tergantung kondisi dan situasi lah. Yes, bisa yes, yes. Bisa jadi diposisikan. apa aja. Nah, ini tuh kalau untuk dongeng bisa menyembuhkan hati yang terluka karena Wow. mantan nggak sih? Gue. Jelek. Ini pertanyaan agak-agak sedikit curahan hati ketika dulu aku patah hati mungkin. Oh, sebenarnya bisa jadi satu sarana terapi. Oh iya? Ya, jadi buatku sendiri sebenarnya dongeng tuh sarana menyeimbangkan hidup ya. Aku tuh kalau lagi nggak dongeng, cenderung diam dan memperhatikan. Oke. Jadi ketika aku dongeng atau lagi di ruang seperti ini, baru aku ngomong secara aktif. Nah, buat anak-anak remaja, dongeng tuh bisa jadi sarana terapi karena di situ mereka bisa merefleksikan kehidupannya melalui satu objek yang diciptakan secara terpisah gitu loh. Jadi sebenarnya kayak nonton film. Misalnya kayak gini, kalau sama anak-anak remaja kita bisa cerita tentang keseharian. Kamu kok bete banget sih hari ini? Kenapa ya? Kelihatannya bete banget. Kelihatannya ya. Biasalah, Nggak dibalas WA mama gebetan. Oh, ayah punya cerita. Apa tuh? Jadi dulu tuh ya, ada seorang remaja
yang sangat keren. Nah, dia setiap hari selalu bete karena dia selalu berharap orang-orang menyapa dia, orang-orang memuji dia. Saking betenya, dia sampai lari dari rumah. Dan waktu dia lari dari rumah, dia tahu ayahnya pernah cerita nih, ada seorang yang bijak yang tinggal di tepi hutan. Akhirnya dia jalan ke situ karena dia nggak pengen bete-bete lagi. Terus pas ketemu sama orang bijak itu, dia tanya, "Kakek, aku hidupnya bete banget nih." Kakeknya bilang, "Kenapa hidupmu bete, cucuku?" Kakek kok suaranya serak. Karena udah kakek-kakek. Coba, kalau kamu ingin lebih baik, iya kek, aku ingin lebih baik. Kasih tahu caranya. Silakan kamu pergi ke tengah hutan dan di sana kamu akan menemukan satu buah pohon. Terus kalau udah ketemu pohonnya gimana kek? Pohon itu kamu perhatikan, nanti ada satu ekor kerbau yang diikat. Terus habis itu gimana kek? Kamu perhatikan dan menjelang sore kamu balik ke sini. Akhirnya remaja itu masuk ke dalam hutan, dia melalui gelapnya hutan dengan suara-suara satwa yang ada di sana. Dan ketika sampai di pohon yang si kakeknya bilang, dia melihat ada seekor kerbau dengan tali terikat di leher. Kerbaunya maju, keliling, mundur, dia tidak bisa jauh dari pohon itu. Dan remaja ini memperhatikan dengan seksama sesuai petunjuk si kakek. Akhirnya menjelang maghrib, dia pergi ke rumah kakek. Sampai di rumah kakek, kakeknya tanya, "Apa yang kau dapatkan?" Itu kerbau nggak bisa kemana-mana, kek. Dia maju mundur keliling-keliling dekat pohon itu aja. Itu sama seperti kamu. Pohon itu adalah apa yang kamu lekatkan pada dirimu. Kalau kamu selalu ingin dipuji dan ditanya, maka ketika kau tidak mendapatkannya, kau akan bete dan sedih. Coba ketika kerbau itu melepaskan talinya, atau kau melepaskan tali kerbau itu, sehingga dia bisa bebas berjalan di dalam hutan, maka dia tidak akan terganggu dengan pohon yang satu itu. Akhirnya anak itu mengerti bahwa ketika dia melekatkan dirinya pada apa yang dia harapkan, dia akan siap-siap untuk kecewa dan bete sepanjang hari. Pulang deh dia dengan senyuman. Tepuk tangan lagi 500 penonton yang ada di sini di studio. Wow. Tadi 500.000 sekarang 500 juta. Bisa bikin negara tuh ya. Iya, benar. Wow, luar biasa banget tadi ngedengar dongeng dari Kak Resa. Aku sampai kayak, aku membayangkan ada di suatu hutan, langsung kayak membayangkan Kita bertualang. Gua bertualang. Seru banget. Nah, kita masih banyak lagi pertanyaan yang pengen aku tanyakan sama Kak Resa nih. Kalau tadi kan juga Kak Resa sudah menceritakan beberapa cerita, mulai dari untuk anak-anak, terus juga tadi untuk remaja. Nah, kalau kita pengen menjadi seorang storyteller gitu ya, atau pendongeng ya, kira-kira harus punya kriteria tertentu nggak sih? Misalnya jenis suaranya harus bisa macam-macam, satu. Atau juga kita harus suka membaca, atau kita juga punya imajinasi yang di luar imajinasi orang-orang lah gitu. Gimana sih kira-kira Kak Resa? Kalau suara nggak harus. Nggak harus. Jadi suara, memainkan suara atau mengubah suara itu nggak wajib. Yang wajib dimiliki oleh seseorang yang mau mendongeng, mohon maaf, harus bisa berbicara secara verbal. Oke. Karena dongeng seni bertutur. Yes. Itu mutlak. Kemudian referensi literatur-literatur yang memang terkait dengan apa yang ingin dia sampaikan. Membaca, kalau sekarang kan kita banyak cara ya, browsing atau dari sosial media. Nah, itu juga satu hal yang kita gulirkan sama YPP tuh, literasi media, supaya anak-anak cerdas menggunakan media. Dan itu kita deliver melalui dongeng juga. Kemudian referensi, bisa berbicara, referensi literatur, dan yang selanjutnya ini adalah keinginan dan kemampuan untuk mendengar. Orang banyak yang fokus ketika mendongeng itu bagaimana harus didengar, bagaimana supaya bisa didengarkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa didengar ketika dia tidak punya kemampuan untuk mendengarkan? Nah, jadi syarat utama seorang pendongeng sebelum dia bisa menarik perhatian orang lain dan apa yang diucapkannya didengar orang atau audiensnya, dia harus memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik. Karena dari kemampuan mendengarkan itu dia bisa mereflek. Oke, gimana merespon audiens ini, bagaimana menghadapinya. Karena kan setiap orang sebenarnya cuma ingin mendengar apa yang ingin dia dengarkan. Iya nggak sih?
Yes. gitu. Nah, dongeng itu sebenarnya merefleksikan itu. Jadi bukan tentang bagaimana seorang pendongeng didengarkan, tetapi bagaimana pendongeng ini mendengar dan mengcapture apa yang ingin didengar oleh audiensnya, Oke. kemudian deliver lah itu dengan cara yang menyenangkan. Oke. Gitu. Wow. Ceritanya. Cerita singkatnya ya. Kalau misalnya dijabarin Iya, lagi juga durasinya panjang. habis nih lama-lama. Nah, soal storytelling nih. Kalau misalnya di era sekarang ya, apalagi kan sekarang udah era digital, teknologi juga makin maju. Gini kita ngomongin sedikit tentang bisnis ya. Oke. Kayaknya kalau misalnya ngomongin bisnis, ketika kita jualan tanpa storytelling nih, misalnya jualan air, ini adalah air terbaik se-Indonesia gitu kan kayaknya. Air Kalau berkah. air berkah. Pokoknya insya Allah jadi berkah loh. Amin. Pokoknya kalau misalnya kita menceritakan tentang produk kita cuma keunggulannya aja gitu, kayaknya kurang menarik gitu kan untuk diterima sama masyarakat. Harus ada sesuatunya, diantaranya adalah harus ada storytelling dari produk itu sendiri. Nah, menurut Kak Resa nih sebagai seorang storyteller, kira-kira seberapa penting storytelling dalam bisnis untuk bisa diterima sama masyarakat? Iya, sangat penting. Saya ingat waktu lagi sering nonton TV yang ada iklannya gitu. Yes. Itu kan ada iklan-iklan yang kalau kita lihat itu iklan nggak kita skip, kita tontonin gitu. Dan biasanya itu iklan yang storytellingnya kuat. Ini kan kaitannya ke bisnis tadi ya, kalau Yes. Anda ya. Nah, sebuah produk atau sebuah jasa akan bisa lekat dengan audiensnya ketika ada story yang relate sama audiensnya. Nah, itu bisa digunakan untuk mendeliver bagaimana produk ini atau jasa ini berguna bagi si audiens, si calon penggunanya itu. Dan metode storytelling itu sangat bisa digunakan. Walaupun aplikasinya beda ya, storytelling untuk produk, untuk corporate dengan storytelling di rumah gitu. Tapi pada intinya sama, sebuah cerita akan membuat pesan yang disampaikan itu menjadi lebih menarik dibandingkan dengan memaparkan data. Yes. Kebayang ya kalau infografis doang, oh produk ini kandungannya ini. So what? Gitu loh. Tapi dengan storytelling kita bisa bikin hal yang berbeda kayak air berkah tadi. Aduh, waktu itu ibu saya sakit, dia berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Tapi setelah minum air ini, hausnya hilang. Ternyata sakitnya haus. Kan jadi storytelling ya. Iya, Dibandingin iya. air ini kandungannya ini. Karena ya antara kompetitor kan pasti ya mirip-mirip Iya lah dong. gitu. Tapi ketika misalnya salah satu produk punya storytelling yang beda nih dari brand-brand lain ya mungkin itu akan lebih diterima sama masyarakat seperti itu. Dan artinya harus relate juga dengan kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri ya. Dan menyentuh emosi ya. Nah itu Ya, tuh. entah iklan atau film atau tulisan, kalau secara emosional itu menyentuh, itu akan kita ingat. Begitulah dongeng bekerja dalam kehidupan seorang anak. Ketika apa yang dituturkan orang tuanya itu menyentuh hati dia, itu akan tertanam dan terbawa sampai gede. Wow. Dan itu yang akan jadi dalam tanda kutip investasi. Kita nanam benih, yang tumbuhnya entah berapa puluh tahun itu akan muncul. Dalam bentuk budi pekerti, dalam bentuk attitude-nya dia, dalam bentuk bagaimana dia menghormati dan berkomunikasi sama orang lain. Dibangunnya dari rumah. Salah satunya dengan dongeng. Oh baik. Abis ini aku langsung dongengin anak-anak aku. Langsung gitu. Amin. Ya udah aku pulang dulu ya. Harus makin banyak orang tua yang ngedongeng. Belum selesai udah mau dongengin anak aja langsung pulang. Oke, makasih banyak Kak Resa, tadi itu udah sedikit pertanyaan yang aku sampaikan tadi ke Kak Resa. Ini ternyata ada pertanyaan dari ribuan penonton yang ada di 500 juta tadi tuh ya? Lebih. Sekarang lebih. Ini aku pilih 3, ada pertanyaan dari netizen kita nih. Oke. Ada dari Windri Prasetyarini, mirip-mirip Kak Resa namanya ya. Iya. Nah ini katanya dia nanya, kira-kira ada nggak sih perkumpulan pendongeng gitu kalau misalnya ada masyarakat yang memerlukan jasanya? Kalau komunitas dongeng banyak banget sekarang di Indonesia. Di Jakarta aja ada sangat banyak. Di kota-kota lain juga cukup banyak. Oke. Gitu, dan itu teman-teman bisa klik dan browsing cari komunitas dongeng. Nggak etis kalau saya sebutin nama-namanya gitu ya, tapi banyak banget. Dan itu mereka teman-teman ini termasuk saya ikut aktif dalam beberapa komunitas. Biasanya tuh kita bikin kegiatan sosial secara free yang bisa didatangi oleh siapapun. Tapi kadang-kadang juga event yang kita bikin berbayar gitu. Tapi bisa juga teman-teman pendongeng ini menjadi mitra kerjasama bagi program-program entah itu perusahaan atau lembaga-lembaga yang lain. Dan biasanya sangat tepat untuk jadi partner program edukasi seperti yang YPP gulirkan.
Oke, jadi begitu ya Windri. Jadi langsung aja kalau misalnya butuh jasa pendongeng langsung di browsing aja kira-kira Di-browsing yang terdekat dengan domisili kamu di mana gitu kali Yes, ya. it's Dari yeah. tadi udah ada yang dadahin saya tuh. Oke. Oh itu tuh dari tadi deh. Kapan giliran gua katanya gitu ngomong mulu kan. Ada yang dicuekin ya? Ada yang dicuekin. Nah jadi selain Karesa ada juga mau tampil nih sahabat baik. Kira-kira siapakah yang akan tampil di YPP Corner kali ini? Boleh dipanggil? Oke, kita panggil yuk. Siapa tuh namanya? Otan. Oh Otan. Apakah dia onta? Oh, bukan. temennya Onta. Beda jazirah. Iya betul. Langsung aja kita panggil. Kita panggil ya. Otan. Dereng, dereng, dereng. Nah, Kawanda, ini Otan. Ini salah satu jenis alat bantu mendongeng, alat peraga ya. Jadi kalau saya menyebutnya ini boneka teman mendongeng, gitu. Karena ini digunakan dengan teknik mulutnya dibuka. Coba Otan buka mulut. Oh, ada nadanya ya, bukan mulutnya juga ya. Gitu. Iya dong. Do gitu ya. Sol. Kok do sama sol sama? Do re mi fa sol harus segitu. Gini ya. Terima. Aduh fales, nggak bisa begitu kamu. Nantilah sama aku aja ya, sama Oke tante. kakak. Nah, iya Kawanda ini Otan. Jadi Otan ini boneka orangutan yang sering aku ajak jalan-jalan, termasuk ke lokasi-lokasi pengungsian. Berarti udah keliling Indonesia ya Otan ya? Udah ya Otan ya. Iya. Oh, wow. Kayaknya banyakan Otan keliling Indonesia daripada aku ya. Kapan-kapan mau sama Kawanda? Boleh, kalau misalnya kamu butuh MC atau apa di pengungsian, boleh panggil aku. Kita MC bareng juga boleh. Oh jangan, itu ngambil jatah aku kamu nanti ya. Udah kamu Tenang aja menghibur kakak. aja. Aku punya segmen sendiri ya. Pokoknya jangan ambil jatah aku ya Otan Oke, ya. kakak. Oke, jadi sekarang kamu mau ngapain Otan? Nah, jadi kalau kita ngeluarin Otan, ini sebenarnya tadi pertanyaannya kan gimana cara menarik fokus anak-anak di awal, termasuk salah satunya dengan menggunakan boneka. Oke. Jadi biasanya anak-anak tuh kalau ngelihat boneka, apalagi bisa ngomong kayak gini, Ini. iya kayak gitu. Oh langsung kayak set perhatian gitu ya. Langsung. Tapi kan cara memainkan boneka seperti ini ada teknik yang namanya ventriloquist, Wow. yaitu seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Aku tidak menguasai itu. Aha. Jadi aku menggunakan teknik bermain boneka. Tetap ngomong, tapi suaranya berubah. Halo Atan, Halo. Oke. gitu. Kalau ventriloquist nggak bergerak. Halo Atan. Halo. Oh. Nah, aku punya keterbatasan dalam ventriloquist. Menarik sekali, sudah tampil tadi ada Gajah, ada juga Alba, ada Otan, terus ada juga ada gitarnya Karesa tampil juga. Seru banget ngobrol-ngobrol kita kali ini. Nah, sebelum mengakhiri YPP Corner kali ini, boleh dong closing statement buat sobat baik yang nonton di rumah atau dimanapun kalian berada. Closing statementnya apa ya, Otan? Terserah Karesa. Ya udah. Jadi aku ngelihat kemana nih closing statementnya? Oke, buat sobat baik, mendongeng itu adalah salah satu cara mendidik yang menyenangkan. Kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada anak tanpa harus menggurui, seperti yang tadi kita lakukan bersama Otan. Iya. Dan juga mendongeng itu mengembangkan kemampuan linguistik anak, kemudian memacu anak-anak untuk berimajinasi sehingga mereka kecerdasannya lebih berkembang. Dan mendongeng juga mengikatkan bonding antara orang tua dan anak. Makanya jangan lupa dongeng di rumah dan dimanapun. Dongeng lagi dong, oke? Otan! Wah, seru banget dengan closing statement Otan dan juga Karesa. Artinya sudah mengakhiri perjumpaan kita di YPP Corner kali ini. Terima kasih banyak Karesa atas waktunya. Terima kasih Kawanda. Aku juga ngucapin terima kasih untuk Otan, untuk Alba, untuk Gajah. Nama siapa tadi aku lupa. Makasih banget dan aku pengen ngingetin sahabat baik jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kita bisa mendapatkan lagi inspirasi yang lainnya yang lebih seru lagi, yang lebih bermanfaat lagi untuk para sahabat baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye, sahabat baik. Dadah. Dadah.